Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa IGTV dan channel YouTube PKPT Universitas Siddhartha Pasuruan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan taklim kita, pembelajaran bersama kita tentang kelanjutan dari hadis yang kemarin. Kalau hadis yang kemarin, orang yang bertanya kepada Rasulullah ini bertanya soal apa sih sebenarnya definisi iman kepada Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Setelah dijawab, dibenarkan oleh orang tersebut. Kembali para sahabat dibuat terheran-heran. Belum selesai terheran-heran, orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, wa akhbirni, monggo paringo kabar panjenengan anil ihsani, saking ihsan. Opo kang aran ihsan? Kala monggo jawab sapa Rasul, antak budayen to nyembah ngibadah sira Allah ing Allah, ka'annaka kaya dene kaya sira tarahu iku ningali sirahu ing Allah. Fa ilam takun mongko lamun mongko yen to ora ana sira iku tarahu ningali sira ing Allah, fa innahu mongko sedune Allah iku yaraka ningali sapa Allah ka ing sira. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, berilah kabar kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, yang disebut dengan ihsan ini adalah dalam segala bentuk ibadah. Ibadah tidak hanya sholat, ibadah tidak hanya puasa, ibadah tidak hanya zakat, ibadah tidak hanya haji. Ketika semua amaliyah kehidupan kita ini kita niat ibadah, itu ibadah. Dalam segala hal yang berupa ibadah ini kita jalankan, maka berkeyakinanlah seakan-akan sepertinya kita itu melihat Allah. Cuma kalau melihat Allah ini seakan-akan melihat Allah ini sudah tingkatannya tingkatan khawasul khawas, orang-orang tertentu, para ulama-ulama yang kasyafah itu ya, yang bisa melihat, bisa memahami hal tersebut. Tetapi pada diri kita, kalau memang tidak bisa sampai pada makom tersebut, maka kita bisa masuk pada makom yang kedua, dan ini lebih simpel. Apa? Ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ini kalau memang kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin seakan-akan bahwa kita dilihat oleh Allah. Maka dalam segala hal kehidupan kita di dunia ini, jangan lupa segala perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk, bahkan niatan dalam hati. Kalau orang Jawa mengatakan kerenteke hati, ini Allah melihat, Allah tahu dengan baik. Ada satu cerita lucu. Ada 3 orang santri yang dipanggil oleh seorang kiai. Cung sini cung, kamu tak kasih amanah, kamu tolong sembelih ini hewan di tempat dimana tidak siapapun bisa melihat. Ketika santri yang taat itu langsung pergi mencari tempat sebagaimana sudah diamanahkan oleh kiai. Setelah beberapa hari, ketika santri ini kembali, dari 2 santri ini amanahnya dilaksanakan. Hewan yang sudah diamankan untuk disembelih sudah disembelih. Ada tinggal 1 santri. Kemudian sampai di pesantren, ketika-tiganya berbincang, ini yang 2 yang merasa sudah selesai dengan amanahnya kiai,
dengan bangga hati menyebutkan, oh aku sudah bisa menjalankan amanahnya. Nah, kamu gimana? Oh, disuruh menyembelih kok kembali dengan kondisi hidup, berarti nggak dijalankan amanahnya, kamu nggak taat sama Kiai. Nah, ini. Kemudian Kiai keluar tanya, Jom, gimana amanah sudah diselesaikan belum? Santri yang pertama, sudah Kiai, saya menyembelih hewan ini sesuai dengan amanah panjenengan, tidak satu orang, tidak siapapun melihat. Saya masuk ke dalam gua, di situ ada air terjun tertutup, saya sembelih di dalamnya, tidak satu pun yang melihat. Kiai mengacungi jempol, bagus. Ini, seorang ulama itu dengan keluasan ilmunya tidak pernah menganggap remeh orang lain, tidak pernah menganggap remeh santrinya, tidak pernah menganggap jelek orang lain, tidak apalagi santrinya. Tetap bagus. Ini orang dengan keluasan ilmu. Kemudian santri yang kedua, gimana Jom? Kamu sudah selesaikan amanahnya? Sudah Kiai, gimana? Saya bersembunyi di balik pohon yang sangat besar dan tidak seorang pun, siapapun bisa melihat. Saya lihat sepi sekali. Wah, hebat, top. Lagi-lagi, memang orang yang ilmunya luas tidak gampang memandang jelek, tidak gampang memandang salah pada orang. Secara haliah benar dia taat, orang dia apa namanya menjalankan perintahnya Kiai. Cuma ada maqasidul ukhra, maqasid atau tujuan lain yang dia tidak bisa menangkap dan tidak bisa memahami. Sementara santri yang ketiga, Jom, gimana kok belum kamu sembelih itu? Beberapa santri mengatakan ini nggak taat ini, memang makomnya santri kan kurang paham ilmu, langsung menyalahkan ini. Kalau orang yang sudah ilmunya luas, ilmunya cukup pasti tidak akan. Nah, si santri menjawab, mohon maaf Kiai, saya sudah berusaha masuk ke dalam gua, saya berusaha berlindung di balik pohon yang besar, saya masuk ke dalam lubang-lubang yang kira-kira tidak bisa melihat, tapi dalam hati saya tetap saya tidak menemukan tempat di mana saya tidak diperhatikan. Terus maksud kamu gimana? Saya di mana tempat tetap ada yang melihat. Lah kok bisa? Iya, Allah tetap melihat dimanapun saya berada. Maka sang Kiai memberikan acuan jempol, kamu benar. Nah, dua santri yang tadinya menyalahkan moro gawo itu heran. Wah, ternyata saya benar, tapi ada sisi lain yang salah gitu loh. Ada sisi yang lain yang salah. Kalau santri yang ini memahami, menafsiri apa kata Kiai tadi menggunakan keimanan, ketakwaan, dan inilah disebut ihsan. Di mana tempat dia tahu, di mana tempat dia berada, Allah melihat. Dan yang paling pokok kehidupan kita sehari-hari ini, maka jangan sampai kemudian kita menyalahi aturan agama. Para pejabat, ayo beribadah dalam amanahnya untuk selalu menyadari bahwa segala yang dilakukan dilihat oleh Allah. Para pedagang, semuanya, semua amalia ibadah yang kita laksanakan ini, mari kita jalankan dengan kita merasa bahwa yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kalau kita jalankan semacam ini, insya Allah rel kehidupan ini sesuai dengan bagaimana yang telah ditentukan oleh Islam. Sehingga kehidupan kita akan lebih baik, ya kan? Ketertiban juga akan lebih baik dan lain sebagainya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, tidak sempat menyampaikan pembenaran tapi sudah bertanya. Qala fahbirni anissa. Qala dawuh fahbirni, dawuh sapa wong iki mau. Fahbirni mongko nuli paring kabar sira ning ingsun, panjenengan ning ingsun anissa saking apa sing dimaksud kiamat, saat. Qala dawuh sapa nabi, mal mas'ulu ora ono utawi wong kang takon anha saking pitakonane iku bi a'lama luwih ngerti minas saiki saking wong kang den takoni. Mal mas'ulu ora ono utawi wong kang den takoni anha saking apa iki perkara iki mau bi a'lama iku luwih ngerti minas saiki ketimbang wong sing takoni. Jadi ketika Rasulullah ditanya itu, beliau menggunakan bahasa yang sangat indah dan diplomatis. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya orang yang bertanya itu jauh lebih tahu daripada yang ditanya itu.
Maka yang bertanya ini kemudian meneruskan pertanyaan, Pak akhirni monggo paring kabar sira ni panjenengane ingsun an amarotiha saking pira-pira tetengere. Itu tetengere dina kiamat. Maka orang ini bertanya, kalau gitu gini aja lah, kalau kamu nggak tahu apa itu hari akhir, hari kiamat, as-sa'ah, maka kasih saja tandanya kayak apa. Kemudian Rasul menjawab, antalidal amatu rabbatah, antalida yento nglahirake sapa alamatu budak wadon amat rabbatah ing bendorone amat. Jadi salah satu di antara tandanya nanti kalau kiamat itu sudah datang, itu seorang budak wanita ini akan melahirkan tuannya. Nah, di kondisi kita saat ini apakah sudah semacam itu? Yang bisa menjawabnya kita. Kalau kita akan masuk pada kondisi itu, berarti mempercepat datangnya kiamat kepada kita. Apa talidal amatu rabbatah? Jadi seorang ibu wanita budak ini akan melahirkan seorang penguasa. Sekarang tidak kurang seorang ibu yang tidak memahami kapasitas keibuannya, dia melahirkan anak yang anak ini jauh lebih berkuasa daripada pimpinannya. Ada anak merengek gitu ibu wis nek. Ini jangan-jangan kita masuk pada fase mempercepat datangnya kiamat ini, karena kita menunjukkan bahwa kita melahirkan raja kita. Seorang ibu, seorang amat budak melahirkan rajanya. Sekarang ibu, kadang-kadang ibu itu ada berposisi pada seorang budak. Sementara anak yang kita lahirkan itu berposisi pada seorang raja, memerintah orang tua. Nah ini kalau sudah pada kondisi semacam itu sudah mempercepat. Ini di antara tanda-tandanya, amarotnya atau tanda-tandanya. Nah sekarang buahnya diperintah oleh Umarok, diperintah oleh para ulama di nomor 350 kan. Tapi kalau sudah anaknya bilang begini, kalau saya enggak dibelikan sepeda motor saya enggak sekolah. Waduh, wis orang tua utang-utang, bahkan kalau perlu nyepak nyandung cari senggolan, entah itu halal entah itu haram, pokok yang penting anaknya seakan-akan dibelenggu oleh menjadi budak, dibelenggu oleh kepentingan seorang. Nauzubillah. Maka kembali pertanyaannya pada kita, apakah tanda itu sudah ada? Sudah jelas ya, kita yang bisa menjawab. Apakah itu sudah kita ini sebagai orang tua sudah menjadi amatur rob, ya, robat, ya, amat atau budak dari yang kita lahirkan atau belum? Nah ini kita yang bertanya. Kemudian yang tanda yang selanjutnya, wa antarul hufatul umrata al-alata wi'a asya yatatawaluna fil bunyan. Wa antara lan yen to weruh sira al-hufata ing pira-pira wong kang padha al-alata kang padha wudu ri'aan nasi, padha ri'a asyai, padha fikir apa iki jenenge angon padha angon wedhus ya tapawalu la padha dhuwur-dhuwuran sapa wong fil bunyane ing dalem omah. Pada akhir zaman nanti akan kelihatan orang-orang yang tidak pakai sandal, ngodo itu nggak pakai sandal, bahasanya santri itu nggak pakai sandal, ngodo. Kemudian tidak pakai baju. Kemudian dia juga sebenarnya bukan orang yang mau, tetapi dia ini apa ya, gembalaan. Dan pada berlomba-lomba meninggikan rumah. Dalam hal ini rumah itu macam-macam, ada status sosial, ada kedudukan. Di akhir zaman nanti akan ada perlombaan super hebat. Orang sudah ngodok tanpa busana, artinya sudah hilang rasa malunya, hilang rasa kehormatan dirinya, hanya untuk, padahal dia punya amanah, baik amanah keluarga, amanah
masyarakat, amanah dirinya sendiri. Ya. Tetapi bagaimana dia mengangkat status sosial, mengangkat kondisi kehidupannya. Dan ini tidak melihat, tidak memikirkan efek samping. Mungkin kemarin sempat ada efek semacam itu. Maka oleh Allah ditegur dengan satu makhluk yang sangat kecil sekali, yang kita kenal dengan COVID-19 atau virus corona. Kemudian ini kita kembali sadar bahwa itu semuanya Allah yang menentukan. Ya, kita tidak lagi berlomba-lomba untuk meninggikan bunyan, tidak meninggikan rumah, tidak meninggikan egosentris kita. Kita mencoba diperintah oleh Allah untuk menekan egosentris kita. Kita kembali kepada makhluk sosial kita kembali kepada makhluk lemah kita. Nah, kan? Ini akan ada orang tanpa malu, sudah tanpa baju, tanpa sandal, ya kan? Akhirnya sudah tidak pakai dasar rasional, dasar dan sebagainya. Sudah bagaimana sih, penting dia lebih kelihatan status sosialnya. Itu berarti sudah dekat masa itu. Orang sekarang saja walaupun tidak punya uang kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial, status sosial itu mudah sekali. Orang sekarang disiapkan, mau pengen rumah mewah ya, cukup bawa uang 10 juta dapat rumah mewah. Mau pengen sepeda motor keren, cukup bawa 500.000 dapat. Perkara belakangnya mencicil, ya itu kan urusan belakang gitu ya. Nah, ini ritme kehidupan, ritme yang akan terjadi di tanda-tanda ya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahu a'lam bishawab. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.